Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Baik, kita kembali lagi masih dengan bertatap layar. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan dari teks LHO. Kaidah itu merupakan aturan. Nah, kaidah itu dari bahasa Arab artinya yang mengikat atau kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia itu seperti aturan. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari nomor 1, yaitu kata serta frasa verba dan nomina. Apa ini? Kita bahas dari yang A dulu, kata. Nah, ini sering kita ketahui, tapi kita mungkin belum tahu makna secara aslinya. Kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terdiri dari morfem tunggal, biasanya seperti batu, rumah, datang. Nah, itu termasuk kata. Atau gabungan morfem, misalnya pejuang, Pancasila, Maha Kuasa. Kenapa kok gabungan morfem? Pejuang, nah ini kan kata dari gabungan dari pe dan juang, dan Pancasila dari panca dan sila, Maha Kuasa dari maha dan kuasa, itu kata. Berikutnya kita masuk ke frasa. Apa itu frasa? Nah, frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non predikatif. Jadi frasa itu di atasnya kata, dari kata nanti ada frasa, ada klausa, ada kalimat dan paragraf. Nah, untuk frasa merupakan gabungan dari kata. Nah, contoh seperti ini, wayang golek, sate ayam. Nah, ini masih bersifat non predikatif, jadi tidak ada predikatnya. Kemudian untuk klausa itu lebih lanjut lagi kita bahas di materi yang berikutnya. Nah, untuk yang verba, apa itu verba? Nah, ini sering kita dengar mungkin di materi bahasa lain, bahasa Inggris, sering kita dengar ini, verb. Verba adalah kelas kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan, yaitu kata kerja. Jadi, untuk verba itu nama lainnya adalah kata kerja, yaitu menggambarkan adanya perbuatan atau sebuah pekerjaan atau aktivitas. Contoh seperti ini, contoh verba, bisa dilihat kursornya, yaitu tidur, makan, lari, jalan, menggigit, dan lain-lain. Itu verba, karena di sini ada aktivitas. Ini untuk kata. Kalau frasanya seperti ini, sudah makan, telah pergi, belum tiba, dan sebagainya. Untuk frasa ini karena gabungan dari dua kata. Nah, kemudian ada nomina. Nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda. Nomina juga merupakan kelas kata yang dalam bahasa Indonesia yang tidak dapat digabung dengan kata tidak. Misalnya tidak rumah. Nah, jadi nomina itu tidak dapat digabung dengan kata tidak. Contoh nomina, ini, rumah, meja, kursi, wayang, dan gigitan. Jadi tidak bisa digabung dengan kata tidak. Contoh, tidak rumah, tidak meja, tidak kursi. Jadi kalau ada tidaknya, jadi kurang pantas. Tidak wayang dan lain sebagainya, itu nomina. Kemudian untuk frasa, gabungan dari kata. Misalkan seni pertunjukan, wayang kulit, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Nah, jadi kata itu, jadi nomina itu bisa juga nama dari seorang, misalkan Dani, misalkan Samsul, misalkan Siti, dan lain sebagainya. Itu merupakan nomina. Atau nama tempat, sekolah, masjid, jalan, dan lain sebagainya. Itu nomina. Nah, kemudian kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu afiksasi. Apa ini? Mungkin
ini mungkin kata yang baru untuk kalian. Afiksasi atau proses pengimbuhan. Nah, afiksasi atau bahasa gampangnya adalah imbuhan. Adalah proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan baik berupa awalan, sisipan, akhiran maupun gabungan. Contoh dari kata tolong. Tolong, kemudian dapat imbuhan jadi penolong. Dapat imbuhan pe. Kemudian dapat imbuhan me jadi menolong. Dapat imbuhan per dan an jadi pertolongan. Nah, ini merupakan afiksasi. Jadi dari sebuah kata dasar itu dapat menjadi beberapa kata lagi. Bisa jadi verba, bisa jadi nomina. Contoh ini. Contoh dari kata tolong. Jadi penolong. Nah, penolong ini verba apa nomina? Nah, penolong ini nomina karena tidak ada aktivitas. Kemudian menolong, verba apa nomina? Menolong, verba karena di sini ada aktivitas, yaitu aktivitas menolong. Kemudian pertolongan, ini verba apa nomina? Ini nomina karena tidak ada aktivitas. Ini nomina. Kemudian yang nomor 3, ini kita agak cepat biar nggak terlalu lama videonya, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi ini ada dalam teks LHO. Nanti kita cari. Kalimat definisi adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek secara umum. Jadi di sini kalimat definisi itu kalimat yang mendefinisikan dari sebuah kalimat. Contoh, Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan spesifik kering di Pulau Jawa. Jadi masih menggambarkan secara umum tentang objeknya. Contoh yang kedua, itu SMAN 1 Sukadadi adalah salah satu sekolah favorit di Kabupaten Lamongan. Nah, itu untuk kalimat definisi. Nah, kalimat definisi, ini belum saya jelaskan, lupa. Kalimat definisi itu biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, dan sebagainya yang semisalnya. Contoh, sekolah adalah tempatku belajar. Jadi itu termasuk kalimat definisi. Bisa juga dengan menggunakan merupakan. Sukadadi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lamongan. Nah, itu termasuk kalimat definisi. Kemudian selain itu ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sesuatu yang lebih spesifik dan ditangkap oleh indera. Contoh, Taman Nasional Baluran memiliki 444 jenis flora dan 820 jenis fauna. Titik. Jadi di sini sudah menjelaskan secara rinci dari Taman Nasional Baluran. Beda dengan yang tadi. Nah, ini kan baru secara umum. Nah, kalau yang ini sudah secara spesifik dijelaskan mengenai rinciannya. Contoh ini. Yang kedua, SMAN 1 Sukadadi terletak di antara sawah-sawah yang membentang luas mengelilingi bangunan megahnya. Nah, ini berbeda dengan yang di atasnya ini. Nah, kalau yang ini kan masih menjelaskan secara umum tentang SMAN 1 Sukadadi. Tapi kalau yang ini sudah menjelaskan secara lebih terperinci. Itu. Kita ambil contoh kalimat deskripsi dan kalimat definisi di teks ini, teks wayang. Nah, contoh ini di paragraf pertama. Di kalimat yang ini, wayang adalah, nah ini adalah berarti kalimat definisi. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini termasuk kalimat definisi. Baik, kita cari yang deskripsi. Nah, ini
ini kalimat yang ini. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Nah, ini termasuk definisi apa deskripsi? Nah, ini termasuk definisi karena masih menjelaskan secara umum dari wayang wong. Jadi ada tambahan lagi, yaitu bisa juga kata berarti. Bisa juga dengan kata yaitu atau yakni. Tapi untuk dua kata ini biasanya untuk kalimat yang pasif. Contohnya wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang yaitu wayang wong. Jadi dibalik. Itu untuk penggunaan yaitu atau yakni. Nah, wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka sebagai pemeran tokoh. Nah, ini termasuk juga kalimat definisi. Nah, kemudian kita cari wayang yang kita cari kalimat deskripsi. Mana ini? Kita cari. Nah, ini di sini. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pedalangan dan seterusnya. Ini termasuk kalimat deskripsi. Jadi sudah mendeskripsikan dari wayang tersebut. Kita cari lagi. Nah, ini wayang tersebut berbentuk pipi seperti wayang kulit dan seterusnya. Ini juga termasuk kalimat definisi dan kalimat ini termasuk kalimat deskripsi. Maaf agak belepotan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di WhatsApp atau di yang lainnya. Nah, untuk yang ini, untuk yang nomor 4 ini kita bahas di materi berikutnya karena ini juga agak lumayan panjang. Nah, jadi jika masih bingung silakan kalian bisa diulangi lagi videonya. Nah, seperti itu. Untuk tugas silakan isi tabel di bawah ini. Nah, di sini tabel ini ada beberapa kata yang berimbuhan. Nanti kalian isi jenisnya di sini, verba atau nomina. Kemudian dia dapat imbuhan apa dan dari kata dasar apa. Contoh ini, keberanian, nomina. Nah, ini nomina, kemudian dapat imbuhan ke dan an. Dari kata dasar berani. Kemudian melihat, jenisnya verba, dapat imbuhan me. Dari kata dasar lihat. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, nah, kalian cari 3 kalimat definisi dan 2 kalimat deskripsi pada teks yang berjudul sampah di buku paket halaman 3132. Nah, baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.